Kalian sama aku ini sudah banyak, sudah kenyang makan asam garam. Memang usia sudah lanjut, tapi ilmu tak ada lah. Bakat orang Inggris harusnya older and wiser, lebih tua, lebih bijaksana. Aku ini macam unta, kata orang kita. Macam unta, sampai dari ke Mekah tapi tak sekalipun jadi haji. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan saudara-saudari sekalian berada dalam kandungan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Kalau demikian adanya, aku pun turut bersyukur dan bergembira. Kalau kurang duit, kalau kurang dana, tahulah kita kemana. BLBI yang memberikan dan yang memperolehnya sama-sama aman. Yang memberikan dan yang memperolehnya sama-sama aman. Betul, tanyakanlah orang pandai-pandai. Hello, darling. Pergunakan pula uang itu untuk kepentingan-kepentingan. Mana tahu kan, barangkali bisa dipakai untuk nyogok kiri, nyogok kanan, siapa tahu. Pokoknya saudara sedang bersama Radio Australia. Aku mau cerita. Aku cerita sekarang ini pokoknya dalam acara Samba alias Sabtu Gembira, Pagi Gembira ini. Akan menceritakan yang sebenarnya saja. Kadang-kadang pahit memang. Kadang-kadang mungkin tak boleh diucapkan. Oh, itu tak boleh, ini pantang, itu pantang. Tapi karena ini kebenaran, aku ucapkan. Ini ada penelitian yang dilakukan oleh sebuah majalah di Jepang namanya Shukan Bunshun. Ini penelitian yang dilakukan oleh sebuah majalah di Jepang bernama Shukan Bunshun. Ini sebenarnya kesimpulannya adalah memang betul dikatakan orang, perempuan itu bukan untuk dipahami tetapi untuk dikasihi, untuk dicintai. Jangan coba untuk memahami perempuan. Kemanapun sekolah, kemanapun kuliah, kemanapun belajar takkan mungkin bisa, katanya, bisa memahami perempuan. Betul. Jadi ini dikatakan bahwa menurut suatu penelitian, ini yang mengatakan ini majalah Jepang Shukan Bunshun. Menurut suatu penelitian oleh pihak perlalu lintasan, sekarang ini semuanya mesti pakai perlalu lintasan, tak bisa lalu lintas saja, pelatihan. Istana kepresidenan, bukan istana presiden saja lagi. Istana orang di Medan, itulah istana sultan itu, istana Maimun, istana sultan. Kalau sekarang tak boleh, istana kesultanan. Alamak, habislah bahasa Indonesia di porak-poranda, dibikin orang itu porak-poranda bahasa kita ini. Apa boleh buat, apa boleh bikin, kata orang kita. Nah, perlalu lintasan. Ini suatu penelitian tentang perlalu lintasan di Jepang yang mendapati bahwa perempuan yang mengenakan pakaian dalam yang baru, lebih besar kemungkinannya akan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Kalau dia bawa mobil atau naik barangkali naik motor, saya tahu kan Honda bebek. Jadi perempuan yang mengenakan pakaian dalam yang baru lebih besar kemungkinannya apabila mengendarai kendaraan bermotor akan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas daripada perempuan yang mengenakan pakaian dalam yang sudah lama walaupun bersih. Wah, ini dia. Rupanya takut kalau dibawa ke rumah sakit kan ya, itu kan diprepare semua kan, ditanggalkan semua, dibuka. Rupanya kalau dia pakai pakaian dalam yang baru tak mau tahu dia, biarlah katanya. Nanti kan mereka bisa lihat di pakaian dalam yang baru, katanya, tanya di soal. Tapi kalau pakaian dalam yang sudah barangkali, kata orang Medan kita sudah banyak dilantak lah, sudah sering kan, dan dipelasah. Itu perkataannya bahasa Medan, sudah sering dipelasah. Jadi sudah sering dipakai walaupun dicuci, dipakai, itu namanya dipelasah, menjadi pelasahan. Itu dipakai sehari-hari, dipakai sering-sering. Itu kalau mau tahu kan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pelasahan, jadi pelasah. Rupanya tak berani mereka. Hati-hati dia bawa, mana tahu katanya kan dijauhkan Tuhan, mana tahu kecelakaan dibawa ke rumah sakit, dilihat orang pakai dalam, bawa katanya pakai dalam yang sudah agak lama. Masya Allah, tabarakallah. Heran pula aku. Padahal kalau kita tahu ya, ini orang-orang pemain sepak bola di Inggris itu, walaupun orang bulai, bahasa resminya bulai, bukan bule, tapi biarlah orang bulai. Rupanya juga percaya sama tahyul. Oh, mereka lah yang keroknya percaya tahyul. Itu pemain-pemain sepak bola di Inggris itu percaya tahyul. Misalnya kalau dia akan bertanding, dia mesti pakai pakaian dalam yang sama, kaos kaki yang sama. Maksudnya bahwa ada pula itu kaki kelinci. Itu konon sebagai penangkal katanya.
Pakai macam jimatnya. Benar, macam jimatnya. Aku pun hampir tak masuk di angkal ini. Tapi hebat pula ini. Women drivers wearing new underwear are statistically more likely to have traffic accidents. Ini kata orang Jepang. Supir-supir perempuan yang bawa kendaraan bermotor mengenakan pakaian dalam yang baru lebih kata secara statistis. Orang mengatakan sekarang ini kan statistik pegang peranan. Padahal orang barat juga, orang bule juga mengatakan statistik dan kebohongan itu dusta itu hampir sama saja. Gitu. Waktu bangun pagi seharusnya kanan segera mandi. Kalau mandi pakai sabun lalu agar badan sehat segar kembali. Jangan lupa membersihkan gigi pakai pasta cat hingga pipit. Lalu tetap putih bersih. Kesehatan diri terjamin pasti. Ayo semua kawan-kawan menjaga kesehatan. Ayo semua kawan-kawan menjaga kebersihan. Penyakit akan menyerang. Kita juga akan merasa aman bila semua dilakukan. Pasti kita hidup sehat dan tenang. Ada hubungannya dengan cerita kita sebelumnya. Aku heran di Radio Australia ini bicara mengenai soal tahyul. Kita lanjutkan saudara sekalian bab mengenai tahyul. Orang tahyul ya. Percaya dia sama dukun-dukun. Aku bilanglah kalau percaya dukun-dukun punya ilmu sakti itu namanya dukun-dukun itu pengkhianat besar. Pengkhianat bangsa. Kenapa dia tak gunakan kesaktiannya melawan penjajah Belanda dan Jepang dulu? Sampai ratusan tahun kita dijajah. Itulah dia. Katanya nggak mempan gitu. Rupanya orang bule